pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog di segmen ketiga ini. Tema kita pada hari ini adalah cegah stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan bersama para narasumber. Tetapi kami ingatkan kembali kepada Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 083161593800. Sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik Pak Andam, tadi tercatat bahwa ada 487 orang balita dan diantaranya 42 itu terdiri dari bayi di bawah 2 tahun ya Pak ya. Nah ini Pak terdapat atau banyak terdapat di Tanjung Pinang itu di kecamatan mana Pak? Ya, untuk populasi prevalensi stunting yang ada di Kota Tanjung Pinang ini terbanyaknya di Kecamatan Tanjung Pinang Timur dari 481 dan yang badutanya 42. Jadi sesuai dengan data yang di share Dinas Kesehatan itu ada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur ya. Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang paling banyak Pak ya. Nah sebenarnya Pak mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini juga dari faktor ekonomi yang mempengaruhi stunting ini? Karena stunting ini kan juga salah satu penyebabnya adalah kurangnya gizi, pemenuhan gizi untuk para ibu hamil, anak dan balita ini Pak. Apakah itu benar Pak? Faktor ekonomi yang mempengaruhi? Ya, itu karena stunting ini beberapa faktor ya. Mungkin faktor perhatian yang pertama, yang kedua misalnya faktor ekonomi. Dan memang faktor ekonomi ini sangat mempengaruhi juga akan munculnya stunting bagi anggota keluarga yang balita itu. Karena memang di Kota Tanjung Pinang ini DTKS itu sudah 27 ribuan dan sesuai dengan data dari Dinas Sosial kita dan juga dikombin dengan data yang stunting di Dinas Kesehatan itu menunjukkan bahwa data stunting yang ada sekarang ini termasuk yang DTKS yang masuk kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Baik, kita sambung pertanyaan. Ya. Baik, pemirsa, ada penelpon yang masuk, kami terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Nah di sini saya mau nanya Pak. Ya silakan Bu. Saya dari mahasiswa aktif ingin bertanya mengenai seputar stunting. Ya silakan. Nah di sini saya mau menanyakan tentang berat badan dan tinggi badan yang kecil. Bagaimana membedakan itu stunting atau genetik? Terima kasih. Baik, dengan Ibu siapa tadi? Kalau nggak salah mahasiswa ya? Iya. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana membedakan ciri stunting dengan yang bayi genetik atau bawaan memang lahirnya udah kecil begitu? Gimana? Mungkin Bu Rohina bisa menjawab. Iya. Terima kasih. Jadi memang kalau orang bilang gimana mau tinggi besar, bapak ibunya kecil gitu ya Pak. Tapi sesungguhnya sebenarnya memang ada faktor pengaruh sih untuk keberadaan orang tuanya. Tapi menurut penelitian hanya 10% itu berpengaruh. Dan kenyataan memang ketika disupport dengan gizi, banyak orang tuanya yang kecil atau genetiknya begitu tapi anaknya bisa lebih tinggi dan besar. Jadi tidak selamanya faktor genetik itu mempengaruhi anak itu menjadi stunting. Tapi kembali lagi itu kan berdasarkan hasil pantauan dari kartu kembang anak. Itu sudah dibuktikan dan memang itu menurut ahli kesehatan ya Pak. Jadi status tumbuh kembang anak itu dapat dipelajari. Karena memang saya sampaikan bahwasanya tidak selamanya orang pendek itu stunting. Itu yang perlu kita ketahui dan tidak selamanya orang tidak stunting itu kecerdasannya rendah gitu. Nah, jadi dikatakan bahwasanya bisa saja kayak saya misalnya. Jujur, mungkin kalau orang melihat ibu juga stunting, tapi saya merasa tidak begitu karena ciri stunting tadi kan sudah jelas. Jadi dia mudah sakit, terus daya
ingatnya rendah, kemudian kalau saya misalnya daya ingat rendah, saya jujur mungkin nggak sampai ke Kepri saya Pak, kan seperti itu. Jadi itu ya, jadi kualitas seseorang itu sudah ditentukan berdasarkan hasil dari pantauan dinas kesehatan, tentunya pada saat posyandu. Maka dapat dikatakan kembali lagi Pak Kepala kami juga sampaikan kepada masyarakat bahwasanya tidak selamanya orang pendek itu stunting, tapi orang stunting pasti pendek. Ya. Ya seperti Jadi itu kata kuncinya Bu. Iya. Selamanya orang pendek itu stunting, tetapi Orang stunting itu sudah pasti pasti pendek. pendek, Iya. gitu ya. Iya. Baik, nah itu dia untuk mahasiswa yang ini seorang mahasiswa yang bertanya kepada kita mungkin sudah ada perhatian Iya. dari kaum ya, kalangan yang lebih muda Iya, barangkali ya Bu, iya. ya, karena dia juga ikut berinteraksi bersama kita pada hari ini. Iya. Baik nih Pak Endang melanjutkan yang tadi Pak terkait dengan masalah gizi yang menjadi faktor utama terjadinya stunting tadinya, gizi yang tidak terpenuhi begitu. Nah artinya ada faktor ekonomi yang tidak mencukupi Pak untuk untuk memenuhi gizi kepada anak-anak ini. Nah Bapak di sini selaku tim percepatan penurunan stunting kemudian gitu sudah sejauh ini Pak, mungkin boleh tahu barangkali bagaimana Pak hal-hal yang dilakukan kepada pencegahan kepada anak-anak ini Pak, apa saja? Ya. Jadi saya sangat tertarik sama Mbak Dewi tadi mengenai masalah ekonomi ya, ekonomi keluarga. Nah inilah ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh terhadap intervensi kita terhadap stunting. Jadi upaya-upaya pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah banyak ya, tetapi memang optimalisasi upaya ini seperti apa yang diperintahkan dan diinstruksikan oleh Bu Wali Kota, bagaimana kita memanfaatkan dana Basnas. Dana Basnas yang dikelola oleh iuran Jakarta ASN itu dioptimalisasi untuk intervensi kepada keluarga yang stunting atau keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang memang dia lagi hamil atau ada punya balita, itu diintervensi khusus ada untuk balita, khususnya yang punya balita itu asupannya biar optimal nutrisinya. Nah upaya-upaya itu terus juga ada kalau untuk yang baduta tadi orientasinya spesifik dengan ada orang tua asuh dengan 1 bulannya 750.000 dikelola dengan nutrisi selama 6 bulan. Selama 6 bulan diintervensi dengan gizi. Nah, jadi ada beberapa lain, misalnya saya bilang tadi di masjid-masjid, di masjid-masjid sudah iuran ini terima kasih kepada Dewan Masjid Indonesia ya, Dewan Masjid Indonesia sangat luar biasa pergerakannya untuk mengumpulkan dana-dana donasi. Karena apa Mbak Dewi? Karena memang kalau kita mengintervensi stunting ini harus semua pihak. Semua pihak. Kalau kita hanya pemerintah aja dengan kapasitas fiskal kita khusus Tanjung Pinang aja rendah, itu tidak mampu secara begitu besar untuk menangani stunting. Karena stunting itu intinya adalah bagaimana kita bisa menyajikan keluarga yang memiliki balita atau ibu hamil atau catin dengan asupan nutrisi yang normal. Kalau itu berarti kan berhubungan dengan masalah nominal yang saya bilang tadi. Nah nominal itu sendiri kalau masyarakat kita dalam pertumbuhan ekonomi kita aja masih di bawah 4%. Di bawah 4% ini berarti masih banyak masyarakat kita yang penghasilannya di bawah PDRB. Nah berarti inilah yang harus kita perhatikan. Terbukti dari DTKS kan kita sampai 27.000. 27.000. Kalau 27.000 itu merupakan sebuah resiko tinggi keluarga tersebut yang kemungkinan nanti pola nutrisinya tidak terjamin dengan baik. Nah gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Jadi artinya perlu penanganan khusus dan kemudian serius kepada anak-anak yang ada keluarga yang rentan dengan stunting ini ya Pak ya. Baik pemirsa, mungkin kita sudah mendekati akhir dari perbincangan kita pada hari ini. Mungkin dari Bu Rohina Bu bisa menyampaikan kepada pemirsa kita seperti apa sih 1000 hari pertama pencegahan untuk stunting ini Bu? Apa saja yang harus dilakukan? Oke, jadi saya memohon dengan sangat perhatian kita semua, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak remaja, mempunyai ibu hamil, mempunyai ibu yang punya baduta. Mari kita bersama-sama konsen untuk mengatasi stunting ini. Jadi dengan cara bagi yang mau menikah, tolong untuk hadir ke
pelayanan-pelayanan kesehatan, memeriksakan dirinya supaya nanti dinyatakan bahwa yang bersangkutan siap menikah dan siap hamil. Kemudian kita harus perhatian khusus. Kita sekarang banyak lebih ke biaya pesta ya Pak. Padahal biaya prekonsepsi itu lebih perlu diperhatikan yang nominalnya mungkin tidak sampai 500.000. Nah itu yang sering dilupakan oleh masyarakat kita. Maka kami berharap mari kita bersama-sama yang Wakil Wali Kota tadi sampaikan bahwasanya stunting itu tidak bisa dikerjakan hanya oleh sendiri, harus bersama-sama konvergen. Dan saya selaku yang dituakan di BKKBN Kepri sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur telah membantu kami di dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Kepri, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Saya terima kasih Bu Wali Kota, Pak Ketua Satgas, Pak Wakil Wali Kota yang memang gencar ingin menurunkan stunting yang ada di Tanjung Pinang ini. Dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Ibu OPDKB Dinas Kesehatan Tanjung Pinang yang sudah berusaha keras juga bekerja sama dengan lintas sektor ya Pak, lintas agama, kita semuanya menggesah supaya memang benar-benar stunting ini dapat teratasi dengan baik. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah Provinsi Kepri dan kabupaten kota yang ada di Kepri ini. Begitu Mbak. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin saya bisa menangkap sedikit bahwa biaya pesta lebih mahal dibanding biaya prekonsepsinya. Iya, betul. Baik. Nah mungkin dari Pak Endang sendiri Pak bisa menyampaikan bagaimana sih upaya apa sih untuk mencegah terjadinya stunting di 1000 hari pertama kehidupan sendiri Pak. Silakan Pak Endang. Ya baik, untuk 1000 hari pertama untuk kehidupan ini ada berbagai macam faktor upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama ya contoh catin, tolong untuk calon pengantin betul-betul mengikuti apa yang saran dari BKKBN, Dinas Kesehatan maupun dari Kemenak, sehingga lakukan prosedur-prosedur pemeriksaan kesehatan untuk mencegah munculnya keturunan kita adalah stunting. Kalau memang sudah terjadi stunting, ayo kita sama-sama tangani bersama dengan pola nutrisi dan pola asuh yang optimal. Dan kita juga sudah bersyukur bahwa banyak sekali rekan-rekan kita, relawan-relawan kita, ada stakeholder kita yang telah berkontribusi untuk menangani stunting secara bersama. Terus dari pihak pemerintah Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah kami ucapkan juga terima kasih. Begitu luar biasanya Dinas Kesehatan dan para puskesmas, tenaga kesehatan, dari dokter, dari bidan, dari perawat, dan dari tenaga pendukungnya, luar biasa. Tiap hari dia harus memperhatikan stunting. Dan juga tim pendamping keluarga. Ini tim pendamping keluarga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang bahwa kami mempunyai tim pendamping keluarga. Optimalisasi peran itu. Dan kami nanti akan mengunjungi keluarga-keluarga bukan apa-apa dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan juga untuk melakukan intervensi terhadap stunting supaya kualitas sumber daya manusia anak-anak kita ini ke depan akan lebih baik dan normal. Tidak ada masalah. Jadi upaya-upaya pemerintah Kota Tanjung Pinang sebetulnya sudah banyak sekali dan contohnya lagi seperti orang-orang tua asuh tadi itu, dan nanti ke depan kita akan intenskan untuk pertemuan dengan keluarga. Kami tadi sudah sepakat akan melaksanakan ronde stunting. Di situ ada beberapa tim yang memang mendatangi keluarga, kita diskusi, kita sharing dengan keluarga bagaimana upaya untuk menangani stuntingnya. Dan kita juga akan selalu melakukan sosialisasi karena mungkin ada masyarakat warga Kota Tanjung Pinang yang tidak mengerti stunting dan bagaimana pencegahannya stunting. Dan tadi sudah kita sepakati dengan teman-teman BKKBN dan semua dinas kesehatan dengan dinas-dinas terkait di Kota Tanjung Pinang untuk terus melakukan publikasi dan sosialisasi tentang stunting dan bahaya stunting serta bagaimana kita mengintervensi terhadap stunting. Nah itu sudah kita upayakan macam-macam, dan juga pos anggaran dari dinas-dinas tertentu sudah dianggarkan, apalagi nanti 2023 kita sudah melakukan posting anggaran untuk intervensi stunting
Ya. Berarti artinya sudah ada anggaran yang diposkan untuk mengintervensi untuk mencegah stunting Ya, ini. dan juga kami sadar bahwa APBD Kota Tanjung Pinang ini, makanya saya bilang tadi kapasitas kita rendah, agak kecil, tapi kita optimalkan yang kecil ini. Kalau memang kami belum mampu juga, kami ya istilahnya komunikasi dengan provinsi. Kalau memang nggak mampu juga provinsi, kita ngambil di pusat. Karena apa? Karena ini termasuk inpres, instruksi Presiden bahwa 2024 kita harus 14%. Kalau kondisi Kota Tanjung Pinang sekarang 18,8%, berarti kalau 14%-nya kita harus bisa menurunkan 4,8%. Baru kita ikut secara nasional sesuai dengan instruksi Presiden. Dan harapan kami kepada masyarakat dan juga kepada para komunitas masyarakat Kota Tanjung Pinang yang peduli, ayo kita sama-sama untuk menangani stunting. Karena stunting ini luar biasa. Makanya menjadi sebuah perhatian nasional. Baik, terima kasih Pak Endang. Nah itu dia pemirsa, banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Pak Endang. Namun mungkin saya sedikit menyampaikan juga bahwa masa-masa 1000 hari HPK ini tidak dapat terulang ya Bu ya. Jadi ini bisa juga dikatakan masa-masa emas yang tidak boleh terganggu untuk tumbuh kembang calon bayi, karena calon bayi ini adalah generasi muda masa depan yang akan membangun bangsa Indonesia ini. Nah stunting ini sendiri peran penting dari orang tua, calon pasangan suami istri itu sangat diperlukan untuk pencegahan stunting pada langkah pertama. Begitu mungkin ya Bu ya kurang lebihnya. Nah pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, kemudian juga kepada pemirsa yang tadi telah ikut berinteraksi bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Sanford air minum dalam kemasan yang diproduksi di Kabupaten Bintan sebagai sponsor Tanjung Pinang TV dalam melaksanakan berbagai macam program. Baik pemirsa, kami Dewi Sarah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada perbincangan atau dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.